Tahun 2025, Jakarta menorehkan catatan baru di tingkat global. Berdasarkan estimasi PBB, jumlah penduduk Jakarta melampaui 41,9 juta jiwa. Angka ini menjadikan Jakarta kota terpadat di dunia, menggeser Dhaka, Tokyo, dan New Delhi yang selama bertahun-tahun mendominasi daftar kota paling padat secara global. Berdasarkan laporan World Urbanization Prospect 2025 yang dirilis PBB, kawasan Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota terpadat di dunia. Di bawah Jakarta terdapat Dhaka di Bangladesh dengan 36,6 juta jiwa, kemudian Tokyo di Jepang sebanyak 33,4 juta jiwa. Posisi berikutnya ditempati New Delhi di India dan yang terakhir Shanghai di Tiongkok. Kalau menurut data PBB ini artinya secara general jumlah penduduk Jabodetabek ini kisaran 42 juta jiwa. Sebenarnya untuk angka ini mencakup mobilitas harian, pendatang, dan juga komuter yang berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang aktivitas hariannya itu di Jakarta. Nah, tapi berdasarkan data dari Dukcapil Pemprov DKI untuk masyarakat atau warga DKI yang terdaftar dalam nomor induk kependudukan KTP DKI Jakarta, ini hanya 11 juta jiwa yang proyeksinya di tahun ini 2026 ini mencapai 10,66 juta jiwa. Perbedaan metode perhitungan inilah yang kemudian memunculkan perdebatan. PBB menghitung berdasarkan aktivitas urban dan kawasan aglomerasi, sementara pemerintah merujuk pada data administrasi kependudukan resmi. Fenomena ini dinilai bukan sekedar angka, melainkan cerminan nyata tekanan kepadatan di Jakarta. Menurut pengamat tata kota Miftahul Adib, kepadatan Jakarta sudah menjadi persoalan jangka panjang, bahkan menjadi salah satu alasan kuat pemindahan ibu kota negara ke IKN. Untuk urbanisasi, makanya tadi saya katakan bahwa mengatasi kepadatan penduduk, dulu zaman Pak Harto itu bagus, ada yang namanya keluarga berencana. Tapi ini kan agak-agak hilang begitu, karena memang political will dari pemerintah kendor soal ini. Tanda bukti bahwa Jakarta itu padat penduduknya adalah political will yang dilakukan oleh Jokowi ketika memang ibu kota negara itu dipindahkan ke IKN. Itu adalah tanda bukti bahwa DKI itu sudah tidak mampu untuk menampung jutaan penduduk yang hidup di dalam dan beraktivitas di DKI Jakarta. Kepadatan ini paling mudah terlihat dari pengalaman warga yang beraktivitas di Jakarta. Menurut sejumlah orang, dari perjalanan menuju tempat kerja hingga penggunaan transportasi umum, mereka langsung merasakan bagaimana desaknya ruang gerak di jam-jam sibuk. Kalau menurutku dari segi kepadatan ya memang sih Kak, karena kan kita kan setiap hari Senin itu datanya kita itu kedatangan dari Bogor, kemudian Depok, Bekasi dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk kepadatan jadi ya karena ketimpaan dari warga sekitarnya, jadi ya sangat padat sih ya Kak. Gitu. Kayaknya harus ada beberapa yang dibenahin ya, karena kan kota metropolitan mungkin yang dibenahin pertama transportasi umumnya aja dulu gitu. Terlebih kayak aku lebih green line, anak green line, jadinya mungkin di situ ditambahin peron ataupun gerbongnya. Untuk luas wilayah yang nggak terlalu luas ya di Jakarta ini dengan jumlah penduduk yang sekian banyaknya cukup padat sih menurut saya. Biasanya kalau rame-ramenya Jakarta gimana Pak? Transportasi umum atau jalanan atau mana? Wah, itu ada di lokasi-lokasi tertentu dan juga jam-jam tertentu kayak di public space, khususnya di Transum dan juga di rush hour gitu. Itu pasti kerasa banget padatnya. Menanggapi hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai perbedaan angka tersebut harus dipahami dari sisi metode perhitungan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai, meski bukan mencerminkan jumlah penduduk administratif, dinamika kepadatan aktivitas harian di Jakarta diakui menjadi tantangan nyata yang harus direspon pemerintah daerah. Kota dengan penduduk 11 juta lebih, kalau dengan aglomerasinya hampir 42 juta, menurut PBB tentunya nggak mungkin semuanya adem ayem, nggak ada apa-apa. Jadi itulah yang menunjukkan bahwa Jakarta dinamikanya masih ada, yang seperti itu tentunya segera kami tindak dengan tegas.
Di tengah perdebatan antara data PBB maupun data administrasi pemerintahan, satu hal yang pasti, beban aktivitas jutaan masyarakat ini memang bertumbuhnya di Jakarta. Kondisi seperti ini mengingatkan kita bahwa ada tantangan tata kelola kota, transportasi, dan juga fasilitas umum yang harus segera dibenahi seiring laju urbanisasi yang rasa-rasanya semakin sulit sekali dibendung. Tim Liputan CNN Indonesia.